Kembali di Rakyat Bersuara di sesi terakhir, saya ingin memberikan kesempatan pada Pak Sudirman Said, Menteri ESDM 2014-2016. Waktunya 1,5 menit, tapi untuk Pak Sudirman Said boleh lebih-lebih sedikit lah, silakan. Silakan Pak Sudirman. Terima kasih. Closing statement. Pertama saya ingin menekankan kasus sebesar ini itu tidak mungkin berjalan secara otonom. Pasti sendirian, nggak bisa. Oke, nggak mungkin. Yang kedua, saya juga ingin mengulang lagi bahwa beresan mafia itu bukan soal teknis, bukan soal hukum, tapi soal kelurusan pemimpin negara. Yang ketiga, saya pengen ngajak teman-teman berenung nih. Saya ingin mengulang pertanyaan, ini negara apa? Ini bangsa mau kemana gitu? Kan ada lagu terkenal itu kan, bayar gitu kan. Sekarang ini yang bayar-bayar nggak cuma polisi. Mau masuk menjadi vendor, jangan-jangan bayar juga tuh. Bukan hanya ke Pertamina, oknum, tapi juga ke pejabat BUMN, paling saya tidak tahu. Mau ngubah undang-undang minerba jadi seminggu selesai, bayar juga tuh. Betul nggak? Ngubah undang-undang BUMN, bayar juga. Mau ngubah undang-undang yang mengatur usia calon wakil presiden, bayar juga. Bahkan pakai perjodohan tuh. Jadi saya ingin bertanya, ini negara sedang mau kemana gitu? Mau ngubah selaut menjadi bersertifikat, bayar itu. Jadi saya pernah bekerja di Aceh, teman-teman sekalian. Pada waktu tsunami terjadi, tentu saja kita sibuk membagi makanan, membagi selimut segala macam. Tapi kalau waktu itu semuanya sibuk membagi selimut, mungkin Aceh tidak terbangun seperti sekarang. Harus ada orang tertentu yang menjaga jarak, kemudian merancang keseluruhan. Sekarang ini kalau semuanya berdebat soal hari ini, mungkin kita bubar gitu. Karena itu harus ada pikiran-pikiran yang jauh lihat ke depan. Kita mau kemana sebetulnya gitu. Kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, saya khawatir kita makin ketinggalan. Dan di antara yang hadir sini adalah ada wakil dari teman-teman yang sedang dalam kekuasaan. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo ini betul-betul sungguh-sungguh untuk menata ulang. TAP MPR nomor berapa yang tahun 1998, Mas Ferry? Mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bersih dan bebas KKN. Ya. Kalau ketua MK dulu adalah ipar, kalau wakil presiden adalah anak, kalau gubernur adalah mantu, kalau wali kota adalah adik, kalau menteri adalah keponakan. Ini negara apa? Ini negara apa? Jadi saya ingin mengingatkan kembali, ayo kembali pada kewajaran semuanya. Kalau tidak, cerita ini hanya mengulang, pemainnya berganti, tapi kelakuannya sama. Harap dicatat bahwa menjelang pembubaran Pertral pada waktu itu hampir saja digagalkan. Oleh siapa? Oleh yang punya kekuasaan. Apakah ini akan terjadi? Kita tunggu, mudah-mudahan Pak Prabowo tidak demikian. Memberantas korupsi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan itu lebih dari sekedar pidato membahana. Tapi harus dengan tindakan-tindakan nyata. Terima kasih. Oke, Bung Ferry silakan. Karena tadi ada sifat pertanyaan dari Pak SS, saya jawab, ini negara siapa? Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, ini negara kekeluargaan Republik Indonesia, Pak. Karena semua keluarga dipakai untuk seluruh jabatan, ya. Dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Saya ingin kembali kepada konteks, tidak mau meninggikan ton tapi bicara substansi. Tadi debat Bang Hendar Sam dan Bang Rey bagus kalau kita mau telaah ketentuan undang-undang. Kasus ini mudah untuk dibongkar. Di dalam ketentuan undang-undang BUMN itu, semua proses harus taat ADART. Itu ketentuan undang-undang BUMN. Kalau kita telusuri apakah apa yang diperintahkan di ADART itu dilaksanakan atau tidak, akan ketemu tuh siapa pelaku, siapa biang, siapa yang kemudian tahu informasi dan segala macamnya. Tinggal urusan aparat penegak hukum yang kata beliau ada niat atau tidak
Ya. Ada kelurusan atau tidak dalam menyelenggarakan negara. Kalau kita bongkar akan terlihat. Jangan fokus ke Ahok. Kalau Ahok pun tinggi suaranya, biarkan saja. Jangan terlihat kesan yang timbul adalah mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi substansi tidak dikejar. Saya berkeyakinan kalau teman-teman di pemerintahan serius, maka proses di ADART itu akan ditelusuri. Kita akan ketemu di sana. Pasti ketemu. Kecuali memang ini mau menutupi berbagai kepentingan hanya untuk sekedar masuknya pemain pengganti agar rampok-rampok baru tetap berkuasa. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita membicarakan masalah korupsi, ini kan benang merahnya di masalah impor, ya. Baik itu untuk crude, baik itu untuk produk-produk bahan bakar minyak. Jadi untuk Pak Presiden sendiri sudah menyampaikan supaya atau punya wacana untuk 5 tahun itu tidak perlu lagi ada impor BBM. Itu yang pertama. Terus kedua, beliau juga mendukung supaya pemanfaatan biofuel, ya. Ini adalah sebagai suatu bentuk untuk mengurangi impor dan tentunya juga untuk meminimalkan tindak-tindak yang berkaitan. Tapi korupsi ini Anda meyakini bahwa ini akan tuntas? Kasus korupsi ini ya mestinya harus dituntaskan. Oke, Anda nggak yakin berarti ya? Karena harus dituntaskan dengan beberapa tadi, misalnya naikkan lifting itu supaya kita tidak import crude. Pemanfaatan biofuel. Bukan kasus korupsi kan kasus hukumnya Pak, nggak ada kaitan dengan teknis. Maksud saya begini, betul. Jadi itu secara teknisnya itu juga harus. Anda kan lama di Dewan Energi Nasional. Anda meyakini nggak kalau kasus ini akan tuntas? Saya yakin kasus ini akan tuntas. Baik, terima kasih Pak. Bung Ade, silakan. Ya, saya hanya ingin mengajukan saran kepada Pak Ahok. Pak Ahok, dengarkanlah harapan dari orang-orang yang selama ini sudah percaya pada Anda. Ya, Anda itu bisa punya peran yang sangat besar dalam menuntaskan atau mengembangkan pembongkaran korupsi mega di Pertamina ini. Kalau Anda bersedia untuk menyampaikan kepada pihak yang berwenang informasi-informasi yang dapat membantu pihak kejaksaan untuk menyelidiki apa yang sebetulnya terjadi. Anda sudah menunjukkan bahwa saat ini diperlukan apa dia sebut harimau sesungguhnya, bukan harimau sirkus. Orang tuh harus dengan berani menyampaikan informasi-informasi tanpa rasa takut, karena ini akan membantu kita semua untuk memahami kejahatan di Pertamina tersebut, ya. Jadi sampaikan saja, saya tahu bahwa ini berisiko, saya tahu bahwa Pak Ahok mungkin akan terancam kali jiwanya, tapi ya sampaikan saja apa yang sudah diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya berharap sekali Kejaksaan Agung menjadi aktor utama yang akan menuntaskan kasus korupsi ini. Seperti tadi ditanyakan oleh Aiman, apakah kita yakin bahwa ini akan bisa selesai gitu ya? Saya percaya ini bisa selesai kalau Kejaksaan Agung memang secara sungguh-sungguh menjalankan perannya. Ketiga adalah dalam hal ini perlu ada support sepenuhnya dari Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah berulang kali menunjukkan komitmennya untuk memerangi korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia adalah extraordinary crime, adalah kejahatan yang luar biasa. Karena itu Pak Prabowo harus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh. Dan terakhir tentu saya berharap Pak Jokowi bisa membantu, ya, karena Pak Jokowi biar bagaimanapun adalah orang yang masih punya pengaruh besar di kalangan masyarakat untuk bisa menuntaskan korupsi ini. Baik. Ya. Saya kira saya nggak kebagian lagi. Tadi ada pertanyaan dari Mas Sudirman, ini negara apa gitu ya. Saya juga nggak tahu Mas Sudirman, sebab kita ini melihat ya, di Republik ini para koruptor terkadang jauh lebih mulia dibandingkan pada kritikus politik itu. Para koruptor dihukum ringan, balik dari penjara, bisa jadi pejabat lagi. Di beberapa pilkada mereka terpilih kembali yang menjadi anggota DPR,
Bung Aiman kadang-kadang manggil juga datang di forum ini untuk berbicara begitu ya. Dan umumnya Yang Bung Rey mereka tidak mau pernah satu panggung dengan mereka. iya, saya udah sampaikan itu kepada Bung Aiman. Kadang-kadang lepas juga. Karena tiba-tiba sorenya baru dikasih informasi narsumnya ini gitu. Nah, itulah Republik kita ini. Sementara para kritikus seperti Bung Ferry tiap hari dibully, ya. Sedikit salah kutip ngomong, ya bisa jadi persoalan, akan dibawa ke polisi. Polisi dengan cepat memprosesnya dan sebagainya. Dan secara ekonomi lemah. Backup politik juga lemah. Nah, ini Republik kita ini. Oleh karena itu, nggak ada orang yang merasa bahwa korupsi itu sesuatu yang salah. Karena dia bisa kembali ke posisi itu. 5 tahun berapa itu? Kan di pilkada kita yang sekarang itu beberapa dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena ada sebagian orang mantan napi yang belum deklarasi ikut lagi di pilkada dan lolos di KPU maupun dari pengawasan Bawaslu dan sebagainya gitu. Nah, inilah Republik yang memuliakan para koruptornya tapi meminggirkan para oposisi, meminggirkan para kritikus. Kritikus itu dianggap sebagai jenis makhluk yang mengancam kedaulatan negara, mengancam keutuhan negara, ya, sehingga dikirim buzzer untuk menyerangnya. Lihat sedikit ada pernyataan dia, seilap saya sedikit, langsung polisikan. Ingat ya, di pemerintahan Pak Jokowi berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Makar loh Pak. Ada nggak koruptor yang dipidana dengan pidana makar? Rasanya belum ada. Gitu. 270 triliun uang negara dihukum cuman 7,5 tahun, 6,5 tahun ya, sambil hakimnya tersenyum. Negara apa? Negara yang memuliakan koruptor, tapi tidak memuliakan para kritikus. Oleh karena itulah, ya Pak Sudirman Said, nggak ada yang berminat jadi kritikus, minatnya semua jadi politisi. Kalau penting ikut kekuasaan. Bahkan orang yang baca sejak mahasiswa buku-buku anti militerisme, ya ikut juga dengan pola-pola militerisasi yang terjadi era ini. Apa namanya ideologi itu? Tidak ada. Kekuasaan itu jauh lebih hebat. Karena dengan kekuasaan, kemuliaan hidup didapatkan, uang didapatkan, jabatan didapatkan, apa namanya itu ya, glorifikasi didapatkan macam-macam dan sebagainya gitu. Maka berbondong-bondonglah orang masuk kepada kekuasaan itu, meskipun yang didapatkan itu cuman remeh-temehnya. Tapi berkuasa. Yang penting itu jabatan berkuasa itu. Nah, di kekuasaan itu, orang bisa memutar semua. Hal yang ia tidak suka jadi suka. Hal yang ia tentang jadi kemudian sebaliknya. Dan muncullah glorifikasi. Oh, pemerintah sekarang hebat, pemerintah sekarang hebat, pemerintah sekarang hebat. Dan sebagainya gitu. Nah, itu yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu ya kita harus beri mungkin ya respect pada apa yang seringkali diingatkan oleh Cak Nur dahulu ya. Saya pernah undang beliau untuk bicara tentang apa sih sebetulnya makna beroposisi itu. Beliau tekankan betul. Oposisi itu sama mulianya dengan orang yang menjabat. Sebab peradaban itu nggak mungkin bisa kita bangun kalau tanpa ada A yang positif ataupun konternya B yang negatif. Selalu kan begitu. Tesis, antitesis, maka peradaban harus dimunculkan. Koruptor itu menyumbang apa bagi peradaban kita? Nggak ada. Tapi mengapa yang mulia? Karena kekuasaan selalu berinteraksi dengan mereka gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Singkat saja karena waktunya sudah habis. Oh, waktunya sedikit ya. Oke. Nah, yang kedua, di kita ini dari dahulu pola penanganan korupsi itu berawal dari pinggiran. Hampir selalu terjadi, kecuali yang tangkap tangan. 1-2 ketua umum partai pernah tangkap tangan, ya diperiksa oleh KPK, dijatuhi hukuman. Tapi umumnya praktek korupsi kita itu berada dari luar, pinggir-pinggirnya. Semua kita selalu berharap mudah-mudahan ini akan jadi ya pintu masuk untuk mengungkap kasus yang besar. Kasus bambu, berharap ini akan terjadi perubahan. Stop di situ saja. Setidaknya hari ini kita tahu. Apakah akan kasus pertama ini berlanjut sampai seterusnya?
Ya kalau yang lain sih Bung Ade masih yakin, Bung Endarsam masih yakin ya. Tapi saya mau mengatakan itu tadi yang saya tanyakan. Gimana melihatnya Menteri BUMN-nya sudah bertemu dengan Jaksa Agung? Bagaimana melihatnya tiba-tiba Menteri SDM-nya mengatakan nggak ada itu namanya oplosan? Bagaimana melihatnya ketika kita melihat DPR-nya justru ya melakukan sidak dan mengungkap bahwa nggak ada yang namanya oplosan di tengah kasus ini sedang diselidiki? Elit-elit politik seperti mengingkari bahwa terjadi praktek yang disebut dengan oplosan itu. Lalu kita di tengah itu berharap ini akan naik kasusnya. Berharap lagi, berharap lagi, berharap lagi. Kita menjadi manusia yang selalu berharap untuk tidak pernah mendapatkan mimpi yang sesungguhnya. Terakhir Bung Aiman, itu lagi yang saya sebutkan tadi. Bagaimana pintu Pertamina ini dijadikan perubahan besar di era Pak Prabowo? Mohon maaf. Kita mendengar kasus tadi, ada menteri yang ngangkat adiknya jadi staf ahli, ditegur presiden enggak? Bung Ferry membawa kasus yang berhubungan dengan retret yang diduga ada tindak pidana korupsi. Kita akan lihat ditanggapi KPK enggak? Ada kasus dulu ya, staf kementerian ditersangkakan oleh KPK, lalu dibatalkan oleh pra peradilan, sekarang jadi wamen. Dalam belum lagi kasus yang berhubung dengan impor gula, impor apalagi itu minyak apa yang mengakibatkan harga minyak goreng kita naik pada saat itu. Apakah itu akan dituntaskan atau tidak? Kalau masalah kecil ini saja Pak Prabowo nggak berani menegur menterinya, maka itu yang saya sebut macannya Pak Prabowo itu tinggal di podium, beliau jalan kemana-mana. Jadi setiap beliau pidato itu kelihatan macan, tapi turun dari podium itu selesai juga lah macannya itu. Terima kasih. Baik. Silakan. Terakhir. Jangan terlalu panjang ya. Untuk menjawab silakan. Tergugah sekali apa yang dikatakan oleh Bang Rangkuti. Kalau kita bicara demokrasi di era pemerintahan Pak Prabowo ini, ya kan, dengan narasi kalimat-kalimat frasa yang disampaikan oleh Bang Ray Rangkuti ini semua ini kalau saya orang hukum ya, saya concern juga di pidana, ini semuanya ini setengahnya itu tuduhan dan fitnah kalau bisa katakan. Tapi apakah beliau diproses? Tidak. Apakah Bung Ferry Amsari pernah diproses? Tidak, mungkin. Oh, sering dilaporkan. Sering dilaporkan. Tapi diproses atau tidak? Diproses. Iya, jadi berarti kan tidak. Di era Pak Jokowi 4 kali dilaporkan ke polisi. Kapan? Di era Pak Jokowi. Oh, era Pak Jokowi. Kan kita ngomong sekarang. Ya. Kan? Kita ngomong sekarang. Lagi-lagi beda lah ya. Beda Pak Jokowi, beda Pak Prabowo. Ini yang gue demen dari Hendarsam tuh. Yang nggak berani dilakukan oleh Pak Ade Hermando. Jadi gitu ya. Jadi saya pengen memberikan suatu gagasan demokrasi yang ingin ditonjolkan oleh Pak Prabowo pada saat ini. Beliau Ferry Amsari, mungkin ada Refli Harun. Singkat saja Bang ya kan? Waktunya sudah habis soalnya. Diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan pendapatnya. Kadang pendapat itu bisa benar, bisa salah, bisa mempengaruhi masyarakat, ya kan, teracuni oleh hal-hal seperti itu yang kadang-kadang juga menurut saya itu tidak tepat. Tapi itulah demokrasi. Beliau pegang itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara masalah penegakan hukum, ini bagaikan ice breaking dari gunung es yang selama ini kita tahulah Riza Khalid itu dari zamannya Pak Sudirman Said, mungkin beliau lebih tahu kiprahnya bagaimana, ya kan? Baru di pemerintahan Pak Prabowo ini bisa terlaksana. Harusnya kan diapresiasi dong. Nah itu satu, apresiasi kepada pemerintahan beliau, apresiasi kepada aparat penegak hukum yang ada, apresiasi kepada Dirut yang baru membuka hal yang sebagainya. Tapi tiba-tiba, ya kan, jangan sampai ada orang yang saya katakan tadi, maaf banget ya, pahlawan kesenian datang pengen mecat-mecat orang. Itu yang namanya Ahok gitu loh, maksud saya. Jadi mawas diri bahwa diam saja. Aparat semua udah bekerja. Kalau mau ikut kontribusi, makanya kenapa masyarakat dan beberapa pihak dari
orang-orang hukum mengatakan ngapa nggak ngomong dari dulu, ngapa kesana, itu karena reaksi dari beliau. Saya ya bisa mungkin merasakan bisa salah bisa betul. Ini kan sikap defensif sebenarnya. Daripada gua diserang duluan, lebih baik kayak gua ngegas duluan kan kayak gitu kan. Nah, gitu loh. Nah, ya, sedikit lagi. Over banget kita nih. Sedikit Udah lagi. over banget kita. Nah, sedikit lagi, ya kan. Biarkan pemerintahan Pak Prabowo, ya kan, jalankan tugas penegakan hukumnya, ya kan, aparat penegak hukum. Jangan yang lain sok ikut-ikutan mau jadi pahlawan. Kalau mau kasih kontribusi sebelumnya, kalau mau kasih kontribusi yang sekarang, monggo kita buka seluas-luasnya. Tapi nanti sorry, saya tambahkan. Tapi kalau nanti menyasar kepada kader partainya sendiri, jangan dibilang ini politisasi lagi gitu loh, maksud saya, ya kan? Silakan, singkat saja 1,5 menit. Ya, kalau disampaikan tadi bahwa Pak Ahok sudah siap kalau dia diperiksa oleh kejaksaan, artinya siap bekerja sama untuk membongkar menuntaskan kasus korupsi ini. Nah, ketika beliau menyatakan akan membawa dokumen dan sebagainya, ya jangan dituduh pahlawan kesiangan atau diserang atau apapun namanya. Jadi pertama. Kemudian kedua adalah PDI Perjuangan juga melihat kasus ini juga ada perbaikan di tingkat politik. Makanya Mas Darmadi Durianto mengusulkan di DPR itu membentuk panja untuk membongkar seluas-luasnya kasus ini. Ya, kemudian juga anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Mas Mufti Anam juga bicara soal kompensasi. Karena yang rugi ini nggak hanya negara, tapi rakyat yang ditipu mau ngisi Pertamax karena merasa tidak punya hak untuk mengisi BBM bersubsidi tapi mengisi Pertamax ternyata ditipu, ya. Ini juga harus ada kompensasi berapa motor, berapa mobil yang rusak gara-gara Pertamaxnya. Dan itu disampaikan di DPR. Dan itu disampaikan di DPR. Nah, kemudian ke depan saya kira untuk apa yang disampaikan Pak Ahok, ya, tentang perbaikan, bahwa untuk soal harga harus transparan, harus masuk dalam e-katalog. Untuk perbaikan ke depan, menurut saya ini sangat penting agar kita melihat lagi Pertamina bisa berhasil. Seperti sampaikan tadi, zaman Pak Ahok, laba Pertamina 4,4 miliar dolar. Itu terbesar dalam sejarah. Tapi ini tantangan juga. Sekarang kan Komut Pertamina, Dirut Pertamina kan dari partainya dari Mas Hendar Sam nih. Bisa nggak mencetak laba bersih seperti itu? Karena kalau bicara tahun 2024 saja hanya 2,6 miliar dolar. Kita bicara soal perbaikan. Korupsinya harus dong dibongkar. Harus dong siapapun yang bertanggung jawab. Jangan tiba-tiba Kejaksaan Agung sudah bertemu dengan Kementerian BUMN, Menteri BUMN yang seharusnya dia juga ikut bertanggung jawab dalam kasus korupsi ini. Pak Ahok firm, dia akan hadir kalau diperiksa dan dia akan membawa dokumen dan tidak hanya dia yang harus diperiksa, tapi semua yang terlibat, semua yang bertanggung jawab. Jangan sampai ini hanya menjadi ganti pemain saja. Yang lama ditebang, nanti muncul yang baru memainkan peran-peran yang sama. Ini yang kita tidak. Intinya semua harus dibongkar, tuntas dan lepas. Tidak boleh ada yang ditahan, tidak boleh ada politis, apalagi menyasar kelompok-kelompok tertentu. Kita bertemu di Rakyat Bersuara pekan depan. Sampai berjumpa. Salam. Thank you, Pak.